Salam sejahtera untuk kita semua, Oras. Perkenalkan saya Khairul Lubis, guru matematika dari SMA Negeri 7 Medan. Izinkan saya berbagi praktik baik pembelajaran mendalam dengan judul Numerasi Batak, melestarikan ulos, gorga, dan rumah bolon pada matematika melalui PA3, yaitu pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran digital, artificial intelligence, dan augmented reality. Matematika seringkali dianggap menakutkan oleh sebagian murid SMA. Mereka menganggapnya rumit, abstrak, dan jauh dari kehidupan nyata. Namun di sisi lain, generasi kita saat ini hidup di dunia yang serba digital, aktif di media sosial, akrab dengan AI dan aplikasi visual, bahkan terbiasa belajar dari gawai mereka. Dan hal ini didukung oleh data BPS yang memaparkan bahwa 98% usia remaja memiliki gawai dan mengakses internet. Ini adalah peluang bahwa guru dapat membawa teknologi ini masuk ke ruang belajar, bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menumbuhkan pemahaman dan makna. Di sisi lain, Sumatera Utara memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dari ulos, gorga, hingga rumah bolon. Semua menyimpan pola, simetri, dan perulangan yang syarat dengan nilai numerasi. Namun sayangnya, potensi ini masih belum banyak disentuh dalam pembelajaran matematika. Tantangan saya adalah bagaimana membuat murid merasakan bahwa matematika itu nyata, dekat dengan kehidupan mereka, bermakna, dan sejalan dengan konteks budaya dan perkembangan teknologi digital. Di sisi lain, membimbing murid membuat proyek katalog digital pola matematika dalam budaya lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana setiap anak belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan menampilkan hasil karyanya secara autentik. Tapi justru disitulah keindahan pembelajaran mendalam muncul. Ketika guru, murid, budaya, dan teknologi berpadu dalam satu ruang belajar yang hidup dan bermakna. Langkah pertama, saya melakukan tes awal non-kognitif untuk memperoleh data atau keterangan kondisi awal murid. Hasilnya sebagian murid ternyata sangat tertarik pada pembelajaran dalam konteks budaya dan pemanfaatan teknologi. Hal ini mendorong saya untuk membangun kemitraan belajar dengan guru seni budaya dan guru informatika. Selanjutnya murid diberi tes kognitif. Berdasarkan hasil tes tersebut, saya mendesain pembelajaran mendalam berbasis proyek bertema numerasi Batak dengan memanfaatkan teknologi yaitu Google Sites, AI, AR, Canva, Padlet, dan lain-lain. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran murid, memberikan persepsi dan motivasi, serta memaparkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya di tahap pengalaman belajar memahami dan sintaks menentukan pertanyaan mendasar, murid diberikan pertanyaan pemantik untuk mengeksplorasi budaya. Motif apa yang berulang? Bagaimana kalau kita lihat dari sisi matematika? Di tahap memahami dengan eksplorasi budaya ini, kemampuan numerasi mulai dikembangkan. Murid belajar mengamati, mengidentifikasi pola, dan menghubungkannya dengan konsep barisan. Murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya di depan kelas, dan murid lainnya menanggapi dengan antusias. Matematika itu nggak bisa kita lihat dari angka doang, jadi kita bisa melihat dari pola-pola yang misalnya dicantumkan Bapak. Selanjutnya, murid dibagikan dalam kelompok yang terdiri dari tingkat pemahaman yang berbeda berdasarkan tes awal kognitif yang telah dilakukan. Di dalam kelompok, murid diberikan kebebasan untuk mengakses aplikasi digital belajar interaktif pada Google Sites sebagai sumber belajar yang berisi tes awal kognitif dan non-kognitif, tujuan pembelajaran, materi tentang barisan dan deret, lembar kerja peserta didik, tautan ke augmented reality pada aplikasi Assembler Edu, tautan pengumpulan proyek, refleksi, dan tes sumatif. Google Sites ini menjadi pusat pembelajaran digital yang bisa diakses kapan saja, sehingga murid bisa lebih mandiri. Selanjutnya, tahap mengaplikasi. Pada sintaks mendesain rencana, menyusun jadwal, dan memantau kemajuan, murid dipandu oleh LKPD yang telah disediakan di aplikasi pembelajaran digital tersebut. Murid menganalisis menggunakan AI. Murid memotret atau mengunggah gambar ke AI Vision. AI otomatis menganalisis simetri dan pola geometri yang muncul. Murid diminta merepresentasikan pola tersebut sebagai barisan aritmatika. Murid juga dapat memanfaatkan ChatGPT maupun Gemini sebagai daya bantuan AI. Tidak berhenti di sana, murid menggunakan augmented reality untuk memvisualisasikan motif ulos dalam bentuk 3 dimensi. Murid bisa memutar, memperbesar, dan memahami struktur matematisnya dengan lebih jelas. Murid tidak hanya melihat gambar datar, tapi benar-benar merasakan pola matematika di dalam budaya. Akhirnya, semua hasil belajar dikumpulkan dalam bentuk katalog digital numerasi Batak di Google Sites kelas yang berisi analisis, visualisasi, dan refleksi tentang makna budaya. Katalog digital ini dikompilasi dalam Google Sites kelas sehingga bisa dilihat oleh semua murid, bahkan dibagikan ke orang tua atau masyarakat.
Setiap kelompok mempresentasikan karya mereka di kelas dengan saling memberikan umpan balik dari kelompok lainnya. Masuk materi yang pertama yaitu pola berulang. Nah, di bintang tengah itu atau yang berminat. Titik pada pola berulang. Di tahap refleksi, sebagai proses mengevaluasi pengalaman, murid diberikan refleksi penilaian diri, refleksi penilaian antar teman, dan refleksi dari proses pembelajaran. Hal ini sebagai upaya menumbuhkan kesadaran diri dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sebagai penutup kegiatan, murid mengerjakan tes sumatif untuk melihat ketercapaian hasil belajar murid. Tes ini dibuat berjenjang, yaitu soal sederhana yang diberikan kepada seluruh murid. Selanjutnya, murid yang telah selesai sebelum waktunya habis dapat mengerjakan soal pengayaan. Setelah itu, saya menyiapkan rubrik proses dan mengevaluasi hasil belajar murid, melibatkan orang tua untuk berdiskusi dan berbagi praktik baik pembelajaran pada komunitas belajar guru. Hasilnya luar biasa. Integrasi dan pemanfaatan teknologi sebagai inovasi pembelajaran mampu meningkatkan pengetahuan murid. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan hasil belajar murid dari rata-rata nilai tes awal 45 menjadi 88. Tolak ukur keberhasilan lainnya adalah adanya peningkatan kemampuan numerasi selama 3 tahun terakhir dari rapor pendidikan. Lebih dari sekedar angka, mereka jadi lebih percaya diri, kreatif, dan bangga dengan budaya lokalnya. Katalog digital, umpan balik, serta refleksi yang positif dari murid menjadi daya dukung hal tersebut. Murid juga dapat menciptakan motif baru dari ulos maupun ukiran gorga yang diwujudkan dalam lukisan dan dipajang di ruang tamu sekolah sehingga dapat dilihat oleh siapa saja. Rekan sejawat di sekolah pun mulai mengadaptasi model pembelajaran ini di kelas mereka. Orang tua pun menyambut positif dan ikut terlibat aktif. Saya sangat mengapresiasi komunikasi yang terbuka antara Pak Hairudin dengan saya. Beliau selalu memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan belajar anak kami. Saya merasa terlibat aktif dalam proses pembelajaran anak saya, khususnya terutama dalam menyusun rencana tindak lanjut setelah evaluasi. Praktik baik pembelajaran mendalam ini juga saya bagikan melalui komunitas belajar di sekolah. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 juga memberikan sambutan yang baik. Kami selalu berkolaborasi untuk mendapatkan dukungan dalam kegiatan pengimbasan, grup diskusi, dan lain-lain yang memberikan dampak positif khususnya bagi rekan guru di wilayah ini. Saya juga diundang untuk berbagi praktik baik dan inovasi teknologi pembelajaran di beberapa sekolah di Kota Medan. Hasilnya, banyak guru ikut membuat aplikasi belajar digital interaktif ini. Untuk memberikan dampak konas yang lebih luas, saya bagikan ide praktik baik pembelajaran mendalam ini di bukti karya pada ruang GTK, blog pribadi, dan media sosial Kompasiana. Harapannya semakin banyak yang membaca, terinspirasi, dan mengadaptasi. Pembelajaran mendalam bukan tentang guru yang paling pintar, tapi tentang guru yang paling mampu membuat muridnya berpikir, merasa, dan beraksi. Lewat numerasi Batak ini, saya ingin terus menyalakan semangat itu, agar setiap anak tidak hanya belajar berhitung, tapi juga menghitung makna dalam setiap langkah hidupnya. Karena di sanalah letak sejati dari transformasi pendidikan. Saya Hairun Lubis untuk Guru Hebat Indonesia Kuat.